wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah kalau hari ini kalian semua sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, coba ibu mau anak-anak ibu lihat dulu kerapian pakaiannya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Nah, kalau sudah, coba periksa bangku dan mejanya. Apakah sudah tersusun dengan rapi semuanya? Kalau sudah, lihat di bawah meja dan di bawah bangkunya. Apakah ada sampah, nak? Kalau ada sampah, alangkah baiknya sampah tersebut kita buang ke tong sampah. Nah, setelah itu kita akan memulai pelajaran hari ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Nah, indahnya kebersamaan itu, Bu, kenapa harus kita pelajari? Apa pentingnya? Untuk memupuk rasa toleransi di dalam diri kita. Nah, kenapa harus ada rasa toleransi? Karena kita berasal dari agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Karena subtema kita hari ini adalah tentang keragaman budayaku. Nah, apa saja kira-kira nak kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu akan ibu suruh untuk mengamati gambar. Nah, setelah mengamati gambar, kalian kemudian akan ibu beri kesempatan untuk bertanya tentang apa saja seputar keragaman budaya bangsa kita. Yang ketiga, anak-anak ibu akan mengeksplorasi dan mencari tahu apa-apa saja suku dan kebudayaan dari teman-temannya masing-masing. Setelah itu, anak-anak ibu akan ibu tugaskan untuk presentasi di depan kelas atau mengkomunikasikan tugas yang ibu berikan. Dan terakhir, anak-anak ibu akan ibu suruh untuk menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu akan kita lakukan secara bersama-sama. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini yang sudah ibu tempel. Ini merupakan gambar dari kebudayaan Bali. Nah, dari rumah adat dan juga dari pakaiannya. Sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, siapa di sini yang bersuku Jawa? Oke, siapa yang bersuku Banjar? Dan siapa yang bersuku Batak? Nah, tugas kalian kali ini, coba kalian tanya kepada teman satu bangku kalian, apa sukunya dan dari mana asal daerah mereka. Nah, jika sudah selesai, ibu akan membagikan anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok kecil, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, hitung dari 1 sampai 4, mulai. Oke, nah yang dapat angka 1 berarti kelompok 1, yang dapat angka 2 berarti kelompok 2, yang dapat angka 3 kelompok 3, dan 4 kelompok 4. Pintar. Nah, selanjutnya anak-anak ibu buka halaman 1 dan perhatikan gambar yang terdapat di halaman 1 karena kalian akan membaca teks tersebut, kemudian menganalisis gagasan pokok yang ada di paragraf pertama. Oke, setelah kalian perhatikan, kalian analisis, presentasikanlah hasilnya ke depan kelas. Mulai dari kelompok 1, bagus. Kelompok 2, bagus. Kelompok 3, oke, bagus. Kelompok 4, oke. Nah, setelah selesai presentasi, anak-anak ibu tugaskan untuk menemukan gagasan utama di halaman 4. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bacalah teks halaman 1 dan 2, kemudian kalian temukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Caranya adalah gagasan pokok letakkan di tengah, seperti ini, dan gagasan pendukung di sebelahnya, minimal 5 gagasan pendukung. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Cara menemukan gagasan pokok adalah dengan membaca keseluruhan isi, kemudian mencari kata-kata penting yang terdapat di dalamnya, dan kalian memperhatikan kata-kata yang menurut kalian perlu dicatat. Sudah? Setelah mendapatkan gagasan pokok, maka kita akan mengumpulkan hasilnya di depan kelas. Nah, setelah kegiatan ini, anak-anak ibu bisa saling berbagi pengalaman tentang suku dan asal daerahnya masing-masing tersebut kepada temannya masing-masing.
Ya. Kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan menunjukkan salah satu alat musik yang terdapat di Indonesia. Ini adalah ukulele. Ukulele ini berasal dari daerah Kepulauan Rote. Nah, kira-kira cara memainkannya bagaimana anak-anak Ibu? Iya, dengan cara dipetik seperti gitar. Oke, nah kalau anak-anak Ibu sudah tahu cara membunyikannya, satu-satu ke depan nak, bunyikan. Oke, petik ya. Oke, satu lagi Dimas. Oke, Sri. Iya, bagus. Nah, setelah itu anak-anak Ibu mencari alat-alat yang bisa dibunyikan di dalam kelas. Coba ambil salah satu alat yang bisa kalian bunyikan. Contohnya adalah gelas dan juga sendok. Ketika dibunyikan, gelas dan sendok akan menghasilkan bunyi. Selain itu, botol yang diisi air juga apabila digoncang akan menghasilkan bunyi. Selain ini, ada lagi toples yang berisi batu. Apabila digoncang akan menghasilkan bunyi. Nah, ketika kalian menggoncangnya secara bersamaan, dia akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, setelah kalian membunyikan hasil benda-benda yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian buka buku halaman 12. Jawablah pertanyaan yang ada di halaman 12 ini. Kemudian kalian Ibu tugaskan di rumah untuk mencari benda-benda yang bisa menghasilkan ansambel bunyi dan laporkan kepada Ibu ketika masuk sekolah keesokan harinya. Oke. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita? Apakah anak-anak Ibu semua sudah paham? Sudah. Kira-kira ada tidak yang ingin kalian tanyakan kembali kepada Ibu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Ibu yang bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, tentang bagaimana menghasilkan bunyi, bagaimana mencari gagasan pokok, dan tentang keberagaman suku dan budaya bangsa di sekitar kita. Oke. Nah, kemudian sikap apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap saling menghargai. Baik. Nah, anak-anak Ibu, kira-kira bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang ada di sekitar kita? Baik, kita mulai nyanyikan ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Oke, pintar semuanya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran, ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita semuanya bisa menghasilkan bunyi yang menarik. Asalkan kita bisa sekreatif mungkin untuk membunyikan benda-benda tersebut. Kemudian kita bisa menggali atau mencari suku-suku budaya bangsa melalui berbagai sumber, contohnya dari buku dan lain-lain. Selesailah pembelajaran kita hari ini. Besok akan kita sambung dengan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.